Allah. Khasiatnya apa nih Kang Putri Malu? Banyak. Ini bisa buat rematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng saya Kang Hanafi. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial ya herbal teman-teman. Seperti biasa, herbal ini insya Allah bisa bermanfaat banget untuk teman-teman yang sering batuk berdahak atau yang memiliki keluhan batuk berdahak ya, yang batuknya yang ada dahaknya, bahkan yang sulit untuk dikeluarkan dahaknya. Ini bisa teman-teman gunakan herbal ini ya. Nah, ini herbalnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman apa sih nih Kang gitu kan, belum tahu nih gitu ya. Nah, ini akar ya teman-teman, dia akar dari putri malu ya. Nah, jadi putri malu ini biasanya banyak banget tuh di jalan, pinggir-pinggir jalan, di kebun-kebun, ini banyak banget. Jadi yang ada bunganya itu kayak bola warna merah jambu, dia kalau disentuh itu langsung nutup ya gitu. Putri malu ya teman-teman. Nah, ini akar putri malu segar teman-teman. Dia mirip, nggak beda jauh kayak akar alang-alang ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah lihat akar alang-alang, hampir mirip nih. Ini akar putri malu segar ya, kurang lebih 10 gram. Nah, ini insya Allah bisa bermanfaat untuk menghilangkan batuk berdahak. Walaupun sebenarnya dari akar putri malu ini juga banyak banget, bisa buat insomnia, yang sulit tidur, cacingan, rematik ya teman-teman gitu kan. Banyak banget lah khasiatnya. Nah, cuman memang di video kali ini saya hanya akan membahas herbal akar putri malu ini untuk batuk berdahak. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya? Yang pertama teman-teman, silakan cari daun putri malunya atau pohon putri malunya di pinggir jalan itu, ambil akarnya seperti ini teman-teman, cuci bersih. Habis dicuci teman-teman langsung rendam kurang lebih 5 menit ya, biar nanti dia kotor-kotorannya benar-benar hilang. Ambil ya. Nah, setelah ambil seperti ini teman-teman, ini setelah dicuci dan juga sudah saya rendam ya, kurang lebih 10 gram. Nah, ini teman-teman lalu iris-iris. Iris-irisnya ya seenaknya teman-teman aja ya, nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa gitu ya, diiris-iris gitu. Nah, teman-teman iris-iris. Intinya yang penting nggak terlalu memanjang kayak tadi ya. Nah, setelah teman-teman iris-iris ya, oh ya, hati-hati ya teman-teman pas pemisahan akarnya. Itu kan dia memang berduri, jadi memang harus hati-hati gitu. Nah, ini kayak gini. Yang penting dia nggak terlalu memanjang ya. Setelah diiris-iris seperti ini, seperti biasa teman-teman sediakan panci atau tempat untuk menggodoknya atau merebusnya ya. Masukkan ya. Nah, tambahkan seperti biasa 3 gelas air. Hanya saja bedanya di sini, kalau kayak yang saya buat video buat asam urat itu direbus airnya sampai jadi 1 gelas. Nah, kalau buat putri malu ini, akar putri malu ini, dia sampai airnya jadi kira-kira setengah gelas ya. Nah ya, ini udah jadi, ditambahkan dengan air 3 gelas. Ini siap kita rebus ya teman-teman. Oke, langsung ke video perebusannya. Oke teman-teman, ini kita udah mulai proses perebusannya. Nah, ingat ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk membuat herbal asam urat itu kan si air 3 gelas itu sampai jadi 1 gelas. Nah, kalau untuk batuk berdahak ini dari akar putri malu ini, jadi ditambahkan 3 gelas air sampai dilihat nanti jadi setengah gelas, bukan 1 gelas, jadi setengah gelas. Itu siap diminum teman-teman. Oke, lanjut pembuatan videonya ya. Oke teman-teman, ini udah selesai proses perebusannya ya teman-teman. Nah, ini kita mulai angkat
Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kira-kira udah jadi setengah gelas ya. Ini siap kita hidangkan. Ini teman-teman harusnya disaring dulu ya. Ingat, cukup setengah gelas. Nih ya. Dia udah jadi seperti ini teman-teman. Dia warnanya kayak ke merah-merah ke kuning-kuningan ya. Gitu, antara kuning atau merah atau coklat lah ini ya. Oke, langsung kita minum ya. Oke teman-teman, nah ini udah hasil perebusannya ya. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, jadi dia warnanya kayak coklat kemerah-merahan ya teman-teman. Jadi coklat kemerah-merahan. Nah ini kita bisa lakukan minum ini ya, sehari cukup 2 kali ya. Setiap mau minum itu setengah gelas. Kalau biasa saya bikin video itu kadang 1 gelas ya, diminumnya 3 kali. Ini cukup sehari 2 kali, dan setiap mau minum ini cukup setengah gelas aja teman-teman ya. Jadi dia warnanya kayak coklat kemerah-kemerahan ini ya. Ini saya akan coba minum ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi kalau kayak kemarin saya salam itu wanginya terasanya kayak uduk ya, paria, dia seger tapi nggak ada pahit-pahitnya, tapi nggak terlalu pahit. Kalau ini dia kayak air putih biasa aja, kayak air putih yang dipanasin atau diangetin. Cuman mungkin memang warnanya dia jadi kayak merah kecoklat-coklatan. Nah jadi ini insya Allah teman-teman bisa jadi obat ya untuk batuk berdahak. Buat yang teman-teman punya yang batuk yang dahaknya sulit dikeluarkan, ini rekomendasi banget untuk minum ini ya. Dan juga sebenarnya saya jelaskan tadi lagi ya, nggak hanya untuk batuk berdahak, ini bisa buat insomnia, buat rematik, buat penurun panas gitu dan lain-lain ya. Cuman memang saya ngebahasnya hanya untuk batuk berdahak. Oke, itu aja di video kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan share teman-teman. Siapa tahu teman-teman tidak membutuhkan, tapi orang lain, saudara atau tetangga kita membutuhkan. Sekian dari saya, Kang Hanapi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.